besok-besok lagi kalau di dalam struktural NU ya, itu tidak ada lagi yang namanya adik kakak menjabat menjadi pimpinan semua, nggak ada kayak gitu sebenarnya. Ya, aturan janganlah kayak gitu, karena jadinya kayak gini, melempem satu melempem semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'dah. Sahabat AR News dimanapun berada, semoga sehat walafiat dan juga dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin, Allahumma amin. Sahabat AR, lagi dan lagi persekusi terhadap Kiai Pribumi, terhadap Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang akan mengadakan tabligh akbar pembahasan nasab ya, di daerah Banyuwangi ya, dan dilakukan penolakan di sana. Saya jadi teringat omongan Kiai Miftahul Akhyar yang waktu itu yang memang berpesan kepada Kapolda ya, laki-laki Rois Am dilapa ini ya, beliau berpesan kepada Kapolda Jawa Timur. Nah, ini dalam videonya, dalam video beliau juga loh ya, berpesan kepada Kapolda Jawa Timur untuk tidak memberikan izin kepada siapapun yang akan membahas soal nasab. Ini menunjukkan bahwa beliau, para muhibin dan juga para habaib, tuan dan juga jongos-jongosnya itu berarti lagi kelimpungan ya, lagi panik untuk menutupi nasab mereka yang bodong, nasab mereka yang tidak tersambung kepada Rasulullah, nasab mereka yang KW ya, KW 20 itulah itu. Duh. Yang jadi pertanyaan tanda besar saya, di manakah pengurus Ansor? Di manakah pengurus Ansor setempat? Di manakah Gus Yakut, komandan Banser tertinggi ya? Kenapa sampai Kiai Pribumi yang ingin menyuarakan kebenaran kok harus dibungkam? Harus dipersekusi. Kemana para Banser? Ini jadi pertanyaan saya. Makanya saya nanti sengaja akan tag juga Gus Fuad ya, Gus Fuad Pleret. Terus kembangkan PWI ya, Laskar Sabilillah ya. Jadi insya Allah saya juga akan daftar di situ. Ya, saya akan daftar dan ikut organisasi yang lebih bermanfaat untuk negeri ini, lebih bisa menjaga para kiai-kiai Nusantara. Insya Allah saya akan daftar ya untuk wilayah Kediri ataupun wilayah Tulungagung. Saya siap untuk daftar, karena kemarin saya sudah mencari-cari itu, nggak ada. Dan ini kita simak dulu videonya bagaimana kurang ajarnya mereka ya. Ini klarifikasi dari dari channel Gus Fuad ya, Gus Fuad Pleret ya, Gus Fuad channel ini ngambilnya. Kita dengarkan aja dulu. Selamat malam untuk saudara saya KRP Fakih Wirahadiningrat. Jadi begini, di Banyuwangi ini yang akan diadakan pengajian dan sholawatan tepatnya di Stadion Maron Genteng, yang rencananya menghadirkan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, ternyata tidak boleh tampil di acara itu. Kronologisnya ya, hari Senin semua panitia itu diminta hadir di Polres. Di sana berdiskusi dengan para muhibin ya, intinya akhirnya
bahwa Kiai Imaduddin itu tidak boleh tampil di Maron Genteng, terlebih membicarakan masalah nasab. Ya persoalannya ya tidak boleh lah ngomongkan nasab. Akhirnya Kiai Imaduddin tidak boleh tampil di Maron Genteng, dan acara di Maron Genteng itu, di Stadion Maron Genteng itu diganti oleh Kiai Alawi Al-Bantani itu. Kiai Imaduddin hanya boleh tampil tertutup di acara seminar besok pagi di Uniba Banyuwangi. Jadi di sana khusus malah membicarakan masalah nasab Pak Alawi utamanya. Jadi begitu ya saudaraku KRT Fakih Wirahadiningrat. Perkara pertanyaannya alasannya apa, yang jelas di situ tidak diperbolehkan. Bahkan backdropnya itu gambar Kiai Imaduddin tadi sore itu sudah ditutup. Nanti untuk saudaraku ini saya kirim gambarnya Kiai Imaduddin yang tertutup, yaitu di backdropnya itu di Stadion Maron Genteng ini. Jadi hanya wajahnya ditutup, tapi akhirnya kesemuanya ditutup. Begitu saudaraku, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Inilah kebodohan para muhibbin. Lebih membela orang asing yang datang ke negeri kita. Inilah kebodohan para muhibbin yang lebih percaya kepada para pendatang daripada kiai-kiai Nusantara. Dan inilah juga ya kekurangan daripada NU, ya, kekurangan daripada GP Ansor juga. Saya nggak tahu lah apa emang semacam itu. Jadi baiknya kalau menurut saya besok-besok lagi kalau di dalam struktural NU ya, itu tidak ada lagi yang namanya adik kakak menjabat menjadi pimpinan semua, nggak ada kayak gitu sebenarnya. Ya, aturan janganlah kayak gitu, karena jadinya kayak gini, melempem satu melempem semuanya. Ya dulu salut sama Gus Yakut itu, salut banget sama Gus Yakut, gebrakan beliau tuh, bagaimana diklat SAR Banser itu sungguh-sungguh sangat-sangat gencar waktu itu. Dan Gus Yakut tuh berani lantang untuk menyuarakan melawan radikalisme, melawan FPI. Tapi setelah menjadi menteri agama, entah kenapa jadi berantakan kayak gini ya. Kenapa juga beliau tidak menyerahkan kepada siapa gitu kan, diserahkan kepada yang bisa lebih berkompeten atau gimana. Jadi sekali lagi ini menunjukkan carut marutnya organisasi di NU. Ketika NU carut marut, maka banom-banomnya juga ikut carut marut juga semacam ini. Ini pertanyaannya yang paling mendasar itu tadi loh. Apa gunanya Banser dan Ansor ya, ketika Kiai Nusantara dipersekusi semacam itu, tidak ada datang ataupun hadir di situ. Saya juga belum menelusuri apakah hadir di mana di pertemuan di Polres itu. Saya juga belum menelusuri sampai ke situ. Cuman pada intinya kenapa bisa kalah dengan mereka? Kita itu mayoritas, kita itu berada di wilayah kita. Kalau memang mereka itu benar-benar keturunan Rasulullah, kenapa mereka harus panik? Tinggal membuktikan aja kan. Yang mana yang paling kuat secara ilmiahnya, secara bukti-buktinya, secara DNA-nya, kan gitu. Kenapa mereka panik semacam ini? Ini yang jadi pertanyaan buat kita. Untuk itu, ayo kita suarakan. Akar rumput harus terus bersuara agar para pimpinan kita yang di sana itu biar lekas turun lah. Kalau emang tidak bisa lagi mengurusi organisasi, mending turun sajalah daripada nanti gejolak makin menguat dari bawah, akhirnya benar-benar dilengsarkan kan, yang malah lebih malu lagi tuh. Gitu loh. Jadi ayo terus kita suarakan kebenaran, jangan sampai kita lelah, karena setitik atau secuil kebaikan itu akan tetap dinilai di sisi Allah. Yang penting niatnya satu,
Ya benar-benar untuk edukasi kepada masyarakat agar tidak terbuai oleh doktrin bahwa Pak Alawi, karena Pak Alawi doktrinnya sungguh-sungguh sangat kuat, itu sudah mendarah mendaging mungkin di dalam diri para muhibin tuh. Dan saya mengajak kalian semua untuk selalu berdoa semoga kajian Kiai Imad ini benar-benar dapat segera didiskusikan ya secara terbuka dan segera terbukti bahwa para habaib itu bukanlah dzurriyyah Rasulullah. Ambil sisi baik dari apa yang saya sampaikan dan buang sisi buruk dari apa yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari terus jaga NKRI. Salam NKRI.